Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk teman-teman semua ya. Salam satu hobi, salam pengangguran kepada om, kepada tante, ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja putra dan putri. Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu ya, dilimpahkan banyak rezeki yang halal, kemudian penuh dengan keberkahan hidup ya, dunia dan akhirat insya Allah ya. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan bahagia ya, bahagia, kemudian ceria, kemudian harapannya udah sarapan ya gitu. Jadi awali pagi hari ini dengan sarapan ya. Tapi kalau dengan senyuman jam 10 pagi tuh udah pusing palanya, karena nggak cukup dengan senyuman, tapi kita butuh sarapan. Syukur-syukur ngopi pakai roti bakar gitu ya, atau enggak pisang bakar, masya Allah seger ya, insya Allah gitu ya teman-teman. Nah, hari ini hari Minggu ya, hari Minggu sekitar jam 7 pagi ya, tanggal 27 Maret 27 Maret tahun 2022 ya. Hari ini aku ingin membagi pengalaman ya, bukan menggurui dan juga bukan mengajari teman-teman semua ya, berbagi aja pengalaman ya, fenomena-fenomena yang terjadi di seputar hobi kita ya, sebagaimana pengangguran ya, fenomena yang berkembang ya, yang beredar pada tanaman anggur, dari khususnya buah anggur ya. Benarkah buah atau beri anggur akan terasa lebih manis ya jika tidak langsung terkena sinar matahari secara langsung ya, ketika buah dan beri anggur itu ada di pohonnya ya. Hasilnya katanya apabila langsung terkena sinar paparan matahari itu kurang terasa manis ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang aku jalani ya, dan beberapa kali aku alhamdulillah membuahkan ya beberapa varian ya. Ini di sini ada dua gambar ya, dua gambar. Ini contoh salah satu buah anggur ya, beri anggur. Secara fitrahnya pohon anggur itu dia selalu terdapat daun gitu, selalu terdapat daun. Dan berdasarkan pengalaman yang aku terapkan, selalu teman-teman selalulah menjaga sebelum beri dan setelah beri ini selalu terdapat daun gitu. Aku pernah nyoba setelah beri ya, ini media tanam di sini. Setelah beri, daunnya aku pangkas di sini dengan harapan nutrisi langsung semuanya ke beri. Oh, ternyata mengkerut buahnya. Aku udah coba itu, nggak bagus dan kecil-kecil. Bahkan ada yang gosong ya, bukan karena musim hujan juga. Jadi tetaplah teman-teman selalu menjaga ya, selalu menjaga sebelum buah ini terdapat daun. Berapa daun aja jaga, selalu terdapat daun, minimal 2-3, atau ada tunas air nggak apa-apa, selalu terdapat daun. Dan setelah beri, setelah buah anggur ya, selalu juga terdapat daun, minimal 2. Nih aku praktekin di tanaman aku di rumah. Sebagaimana juga teman-teman lebih banyak ya, insya Allah lebih banyak dan didominasi oleh penghobi tanaman anggur di pekarangan rumah ya, di pekarangan rumah sendiri ya, bukan pekarangan rumah orang. Kata orang lain gitu ya, tetangga, ngapain lo nanam di sini kan gitu. Nah, ini intermezzo ya teman-teman. Nah, selalulah menjaga ya, agar setelah brokoli anggur atau kemudian menjadi beri dan menjadi buah anggur, selalu menjaga ada daun di sini ya, selalu itu jaga, selalu ada daun. Nah, potes di sini insya Allah nanti muncul buah lagi terus menerus, tergantung tingkat kevigoritas dan kesuburan
tanaman teman-teman semua. Nah, itu yang pertama. Dengan adanya daun ini ya, secara otomatis paparan sinar matahari nggak langsung ke berinya teman-teman. Secara otomatis ya, ketika kita nanam pohon anggur kemudian anggur itu berbuah, secara otomatis dia akan menyejukkan sendiri dengan daun-daun ini, nggak langsung terkena paparan sinar matahari. Kalaupun terkena sinar paparan matahari karena gap antara daun dengan beri ini tuh rata-rata dekat, kalau kadang-kadang malah lebih banyak dia bersentuhan. Jadi terlindungi sendiri dari sinar matahari, itu yang aku lihat. Gitu. Jadi secara otomatis beri-beri anggur yang ada di dimanapun ya, secara otomatis dia terlindungi oleh daunnya. Jadi tidak kalaupun terkena sinar matahari itu durasinya nggak lama gitu. Terus penggunaan cover ya, fruit cover itu nggak apa-apa teman-teman, bagus ya, bagus untuk menjaga hama ya, belalang dan lain-lain ya. Apalagi di musim hujan ya, itu bagus banget. Nanti insya Allah aku buatin lagi video khusus bagaimana memproteksi buah ini ketika di musim hujan. Nah, yang aku lakukan supaya aman dan selamat ketika di musim hujan ya, aku semprotin aja pakai air minum, air aqua, air sumur, air PDAM yang udah dihilangin klorinnya ya, menggunakan aerator atau diendapkan dulu minimal 1 kali 24 jam. Disemprotin cukup, nggak usah fungisida, nggak usah pestisida, nggak usah insektisida, cukup air saja disiramin kalau habis hujan. Kalau teman-teman nggak sempet pulang kerja, sempetin ya, kalau nggak capek sempetin, semprot berinya, semprotin daunnya, pakai air itu, jadi ngilangin kadar air hujan yang ada di daun, di batang, dan di beri anggur. Itu cara selamat insya Allah ya, berdasarkan pengalaman aku ya. Nah itu. Nah, bentuk fruit cover pun ya berbeda-beda, tapi cenderung warnanya warna yang seperti greenhouse ya, seperti plastik UV yang memang memproteksi sinar ultraviolet gitu. Misalkan yang udah marak, yang udah masif kan rame tuh, teman-teman pakai fruit cover yang dari Cina yang ada label anggurnya tuh, kelihatan ada anggur. Nah, itu teman-teman boleh pakai. Jadi di bagian belakangnya itu cenderung lebih gelap atau abu-abu ya. Bagian depannya itu bening. Terus ada bolong-bolong untuk sirkulasi udara. Nah, aku pakai enggak. Aku bikin aja sendiri di rumah, terus warnanya bening kan, murah tuh ya. Kurang lebih harga 7.000 dapat banyak. Nanti aku buatin deh salah satu cara mengatasi, salah satu cara mengcover dengan harga murah. Insya Allah aman. Ya kita bolong-bolongin aja tuh supaya ada sirkulasi udara. Nah, jadi secara otomatis walaupun tidak di cover itu nggak langsung terkena paparan sinar matahari. Nah, ini aku ada 2 gambar ya, ada 2 gambar. Gambar yang selanjutnya ya, itu daunnya ke sini, ada daun sebelum dan sesudah beri anggur, ini daunnya ke sini. Menurut aku sih nggak apa-apa. Menurut aku nggak apa-apa. Karena apa? Karena situasi seperti ini ya, udah di cover, kemudian dinaungi dengan daun ya, kecuali dengan greenhouse nggak ada, aku nggak pakai ya, karena belum pakai naungan ya, karena pakai fruit cover kemudian dengan daun terlindungi, 2 hal ini hasilnya bagus, manis insya Allah. Nah, situasi seperti ini aku juga pernah ya, aku juga udah pernah ya di Veles ya, dan beberapa varian seperti ini, daun-daunnya pada ke sini, sementara buahnya dia ke sini, terpapar sinar matahari langsung, dan insya Allah manis juga ya, manis. Baru variation pun ya, baru perubahan warna atau setengah matang pun dia udah terasa manis ya. Bahkan ada beberapa varian ya yang dia membutuhkan sinar matahari untuk merubah bentuknya dia, warnanya biar lebih merah, biar lebih orange, lebih menarik. Apalagi teman-teman kalau ngelihat Beauty Krasotka, keren banget itu buahnya, perpaduan ya,
Kalau ibarat mobil itu two-tone color ya, ada 2 warna, atas bawah tuh berbeda. Wah, keren banget. Bikin menarik orang ya untuk mencicipinya. Iya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kondisi terkena paparan sinar matahari itu memang dibutuhkan. Ada beberapa varian yang warnanya lebih menarik dan insya Allah rasanya pun lebih menggiurkan ya, karena memang butuh sinar matahari gitu. Nah, dari 2 gambar ini ya, yang paling merusak untuk rasa itu apa yang aku alami, yaitu ini 3 nih, poin nomor 3 ya. Ini poin nomor 1 ya, ini poin nomor 2 ya, nah ini poin nomor 3. Di musim hujan manisnya kurang maksimal gitu, bahkan ada yang hambar gitu teman-teman. Jadi usahakanlah teman-teman ketika dia mulai berbuah ya, mulai berbuah atau mulai menanam atau mulai masif membuahkan, jagalah media tanam dari air hujan, media tanam itu secara khusus jagalah ya. Kalau khusus untuk menjaga beri ini manisnya maksimal, jagalah media tanam teman-teman semua dari kena air hujan, atau minimal di cover plastik ya, supaya nggak kena air hujan. Kalau misalkan grounding ya, mau nggak mau teman-teman itu kan kena air hujan ya, mau nggak mau disiram aja, siram jenuh semua pakai air sumur atau air AC, air selain air hujan, siram jenuh aja. Nah, insya Allah hasilnya bisa tetap manis. Jadi ketika ada statement benarkah buah anggur terasa lebih manis jika tidak terkena air hujan, ya aku belum membuktikan. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin udah membuktikan ya. Kalau aku belum membuktikan, malah justru dia manis-manis aja. Kalau bawaan varian jenis yang kita tanam itu manis maksimal, ada yang baru variation itu udah manis, kena matahari pun dia tetap manis gitu. Jadi kalau memang kayak manusia nih, bawaannya baru lahir tuh udah manis, masih muda udah tua ya tetap manis insya Allah gitu ya. Kayak teman-teman semua nih ya kan, kelihatan manis, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu insya Allah ya. Nah, mungkin itu ya, kadang-kadang suka membias. Semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan clue-cluenya dapat ya teman-teman ya, clue-cluenya dapat. Yang pertama, pertahankan sebelum dan sesudah beri ya ada daun ya. Yang kedua, lebih baik ya, walaupun terpapar sebenarnya ya nggak apa-apa, terpapar nggak apa-apa, karena memang ada varian yang membutuhkan sinar matahari ya, varian kedua. Tapi yang lebih krusial, yang lebih penting adalah ini air hujan ya. Sama seperti duren ya, duren itu teman aku nanam duren di kampung ya, nanam duren di kampung, buahnya luar biasa, duren montong bawor gitu ya. Ketika musim hujan nggak ada manisnya, nggak ada manisnya sama sekali, hambar gitu ya. Nah, itu adalah karena media tanamnya berpengaruh, entah karena pH-nya drop atau terlalu tinggi nitrogen atau terlalu asam ya. Itu harus dikaji lagi lebih mendalam. Nah, mungkin teman-teman perlu lihat ya, bagaimana sih kondisi beri yang selalu memang harus ada daun ya, dia terlindungi oleh daun ya. Aku ada di pekarangan rumah yang lagi berbuah dan daunnya aku jaga, dan memang secara otomatis dia nggak terpapar matahari langsung ya. Oke ya, kita lihat keluar, kemudian kita finishing di luar dan kita closing di luar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke, aku keluar dulu. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya goyang-goyang. Nah, ini aku nggak bawa ini teman-teman, nggak bawa bangku. Jadi, nah ini teman-teman tuh, dia secara otomatis di atas berinya udah ada daun. Nah, ini juga nih, tuh ada daun ya di atasnya tuh, secara otomatis ada daun. Nah, ini juga nih, tuh secara otomatis ada daunnya. Ini juga nih sama, tuh ada daunnya, terjaga nih. Nah, beberapa contoh ini menandakan bahwa bagus ya, bagus. Selalu mempertahankan daun sebelum dan sesudah beri anggur.
mungkin itu ya teman-teman, tetap semangat, tetap hijaukan bumi, selalu sedekah oksigen untuk makhluk hidup, dan harapannya menjadi amal jariah kita di akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.